Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Amrudah. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang WordPress ya teman-teman. Itu kemarin sudah saya buatkan tutorial video tentang bagaimana cara menginstal XAMPP dan juga menginstal WordPress-nya ya teman-teman. Untuk sekarang kita lakukan secara offline, jadi tidak online ya. Nah, langsung saja kita cek. Sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP. Apa itu XAMPP sudah saya jelaskan kemarin. Sudah cara installnya sudah ada. Kita buka exam control. Jangan lupa untuk mengaktifkan apa aja dan MySQL nya, karena kalau tidak diaktifkan nanti web servernya belum jalan. Di sini kalau belum diaktifkan tidak bisa diakses. Nah, ini untuk web server lokalnya kita aktifkan dulu, kita start, lalu kita jalankan. Oke, sudah aktif. Kita masuk ke WordPress kita yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman, website. Nah, di sini kita masuk ke website kita kemarin yang sudah kita buat, sudah kita install, dan sekarang bagaimana mendesainnya. Kita langsung lanjut ke bagian adminnya, langsung masuk ke localhost, nama folder /wp/admin. Oke, kita sudah masuk ke WordPress yang sudah diinstal. Untuk cara installnya sudah ada di video saya sebelumnya. Di sini kita admin, passwordnya. Oke. Nah, oke. Di sini masuk ke dashboardnya WordPress, dan kali ini kita akan membahas tentang post dan page. Untuk materi kita hari ini yaitu post dan page. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu post dan page dan perbedaannya. Ini sudah saya tuliskan perbedaan dari post dan page. Untuk yang pertama yaitu jenis konten. Kalau untuk post itu biasanya untuk menulis artikel, blog, berita, dan konten secara berkala ya teman-teman. Dan untuk page itu konten statis seperti about us, contact us, beranda, dan lain sebagainya, atau apa itu privasi policy atau kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Itu adalah page. Perbedaan kedua adalah pada tanggal publikasinya. Untuk post dapat menampilkan tanggal dan waktu publikasinya, sedangkan untuk page tidak dapat menampilkan tanggal dan publikasinya. Dan di kategori dan teks pada post itu bisa diberi tag untuk pengorganisasiannya, untuk bisa diberi kategori juga. Dan untuk page tidak bisa digunakan kategori dan tag, tidak ada ya teman-teman. Sini tidak ada kategori dan tag. Untuk selanjutnya yaitu untuk tampilan dan arsip. Untuk tampilan dan arsip, untuk post ditampilkan dalam urutan kronologis di blog dan arsip, sedangkan di page tidak termasuk dalam arsip ataupun feed. Kedua yaitu tidak memiliki hierarki, post berdiri sendiri, sedangkan page yaitu bisa bersifat hierarkis dengan page, parent, dan child. Bisa dikategorikan parent dan child, atau nanti kita jelaskan ya teman-teman. Untuk feed RS
RSS di post termasuk, yaitu feed RSS, dan di page tidak termasuk feed RSS. Untuk tujuan post itu bertujuan untuk membuat konten yang sering diperbarui atau diurutkan secara kronologis. Jadi akan muncul per tanggal atau per kita membuat postingan. Nanti ada tanggalnya, ada. Sedangkan page yaitu untuk statis, tidak diubah-ubah dan jarang untuk diubah-ubah. Dan pada template custom, post umumnya menggunakan template tunggal, sedangkan page bisa menggunakan template custom yang berbeda-beda. SEO di post lebih dinamis dan dapat menarik traffic, sedangkan di page itu tidak biasanya dioptimalkan untuk informasi statis dan tidak sering diupdate, jadi jarang untuk menarik traffic. Dan pada kalau komentar secara default, post memungkinkan untuk berkomentar dan bisa dinonaktifkan juga, bisa berkomentar di dalam post. Sedangkan di page biasanya komentarnya dinonaktifkan. Itu dia ya teman-teman, aspek-aspek dan juga perbedaan antara post dan page-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman agar bisa lebih jelas. Ini adalah halaman dashboard dari WordPress yang kemarin kita buat, namanya websiteku. Kita coba kunjungi website. Ini adalah defaultnya. Nanti yang kita bahas hanya page dan post. Nah, ini page itu berada di sini di halaman, bahasa desanya adalah halaman, dan post adalah ini postingan kita. Nah, nanti untuk page biasanya nanti akan muncul di bagian sini, beranda, about, kontak us, dan lain sebagainya. Tapi untuk post itu berada di bagian sini dan ada tanggal dipublikasikannya. Kita langsung praktek saja. Kita pertama yaitu membuat postnya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan artikel ini yang nanti kita post saja ya teman-teman. Kita post. Di sini sudah ada postnya. Ini Hello Dunia, ini seperti ini. Bawaannya kita tinggal tambahkan saja post baru. Di sini ada judul dan halamannya. Kita kasih judulnya, sudah saya siapkan, yaitu ini panduan lengkap instalasi WordPress. Kita gunakan judul ini saja. Oke, untuk artikelnya kita pastekan di sini. Kita buat, kita Nah, di sini kita bisa edit, kita beri pindah. Nah, jadi atau bisa juga kita berikan gambar ya teman-teman, kalau sudah disiapkan gambar. Nah, di sini kalau kita bisa langsung terbitkan ya teman-teman. Kita publik, kita bisa menambahkan teks WordPress. Nah, kita bisa mendapatkan teks. Ini ada kategorikan dan bisa kita terbitkan. Nah, ini post sudah terbit.
bisa. Oke, sudah kita perbarui, kita coba lihat di websiteku ini. Nanti akan muncul, nah di sini artikelnya, post yang kita sedang kita pakai ya teman-teman. Nah, kita bisa klik, bisa berkomentar, dan juga termasuk bisa ada tanggal pembuatannya, nah, dan oleh siapa. Oke teman-teman, itu dia post. Dan sekarang kita lanjutkan ke page. Kita kembali ke dashboard. Nah, kita kembali ke dashboardnya. Itu tadi post. Ini nanti masuknya di sini. Bisa dikategorikan, bisa kita tambah kategori. Nah, bisa kita berikan tag. Nah, sedangkan kita di halaman post. Post halamannya adalah seperti ini. Di sini sudah ada upload. Nanti sini sudah ada, saya buatkan, yaitu kita contoh saja di blog saya. Di sini ada kontak us dan about. Nanti kita contoh sini saja. Kita buat di aboutnya, kita sudah ada. Buat kita tinggal copy paste saja artikelnya. Kita sunting, kita edit. Nah, di sini kita perbarui tentang aboutnya, dan sekarang kita akan membuat tentang kontak us. Langsung saja kita tambahkan baru di sini. Kita beri kontak us. Nah, kita contoh saja di sini. Kita langsung kita terbitkan. Nah, kontak us sudah kita buat, kita cek dulu. Nah, kontak us sudah masuk di sini. Lalu kita lihat di websitenya, kita refresh. Nah, di sini akan muncul kontak us, dan ini jarang sekali untuk diubah. Nanti bisa kita tambahkan seperti ini, ada terms and condition, disclaimer, privacy policy, dan home, beranda, video tutorial atau apapun bisa kita tambahkan di sini ya teman-teman. Di sini nanti pack-nya akan berada di sini, sedangkan posting akan berada di bagian sini. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa membedakan antara post dan page pada WordPress. Semoga bermanfaat. Ini dia di materi saya WordPress yang pertama, dan semoga sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share YouTube saya, channel YouTube saya Amrudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.